Shalom, selamat malam rekan-rekan pemuda yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini dengan sukacita mari kita beribadah bersama-sama. Teman-teman, sebelumnya mari kita bangkit berdiri untuk menyanyikan lagu Mars Gerakan Pemuda. Ya, di dalam iman percaya pada Kristus Tuhan, kami pemudi dan pemuda melayaninya. Pada gereja dan masyarakat, kami hadir di dalamnya. Dalam kasih setia Tuhan sempurnalah. Persoalan dan tantangan teratasilah oleh hikmat dari Tuhan. Kami siap mewujudkan sosok yang benar. Itu beban serta tanggung jawab pemudi dan pemuda. Teman-teman tetap berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih setianya bersatu atas kita. Bernyanyilah biduan muda-mudi penciptamu, hendaklah kamu puji. Bernyanyilah, bernyanyilah. Bergaunglah paduan suara kami kepadamu, ya Bapa yang rahmani, Engkau besar termulia. Baik teman-teman, mari kita masuk dalam doa untuk membuka ibadah pada malam hari ini. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, terima kasih ya Bapa untuk berkat-Mu yang tiada terkira kepada kami anak-anak-Mu. Tuhan Yesus, kami akan melakukan ibadah gerakan pemuda. Kiranya Tuhan mau berkati dan pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami juga mau serahkan seluruh pelayan yang bertugas, juga untuk Pak Pendeta yang akan memberitakan firman Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang mau pimpin dan tutup bungkus kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih ya Allah Bapa, biarlah hati kami dan pikiran kami siap untuk menyembah Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, sekarang mari kita membuka Alkitab kita untuk membaca Mazmur Pujian. Mazmur terambil dari Kitab Mazmur 42, ayatnya yang pertama hingga kedua. Sekali lagi, Mazmur terambil dari Kitab Mazmur, pasalnya yang ke-42, ayat pertama dan kedua. Untuk pemimpin biduan nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Meski tak layak diriku, tetap
ku datang Yesus padamu. Sebagaimana adanya jiwaku sungguh bercela, darah-Mu pembasuhnya, ku datang Tuhan padamu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan mempersiapkan diri kita untuk kembali dikuatkan dan disegarkan dalam perenungan firman Tuhan. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan akan firman Tuhan, kita akan berdoa untuk mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kembali kami bersyukur pada pagi hari ini. Kami boleh senantiasa menikmati segala karya kasih Tuhan hingga pada saat malam hari ini ya Tuhan, ketika kami boleh akan menyediakan waktu untuk bersama-sama bersekutu, memuliakan nama Tuhan, dan sekaligus juga saat ini kami akan bersama-sama merenungkan akan firman-Mu. Kiranya melalui kuasa Roh Kudus kami boleh dituntun untuk senantiasa bersuka cita dalam kebenaran firman Tuhan yang senantiasa menjadi bahagian penting untuk membangun kehidupan kami sebagai anak-anak muda yang Tuhan Yesus tempatkan di tengah-tengah dunia ini dengan berbagai karya, bahkan juga tantangan yang senantiasa kami hadapi. Kami serahkan pembacaan dan perenungan firman Tuhan ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah menuntun dan mengajar kami. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dalam kesempatan ini akan dibacakan dari Keluaran pasal 34 ayat 18 sampai 26. Keluaran pasal 34 ayat 18 sampai 26 yang menyatakan, Hari raya roti tidak beragi haruslah kau pelihara. 7 hari lamanya engkau harus makan roti yang tidak beragi, seperti yang kuperintahkan kepadamu pada waktu yang ditetapkan dalam bulan Abib. Sebab dalam bulan Abib itulah engkau keluar dari Mesir. Segala apa yang lahir terdahulu dari kandungan, akulah yang empunya. Juga segala ternakmu yang jantan, anak yang lahir terdahulu dari lembu atau domba. Tetapi anak yang lahir terdahulu dari keledai, haruslah kau tebus dengan seekor domba. Jika tidak kau tebus, haruslah kau patahkan batang lehernya. Setiap yang sulung dari antara anak-anakmu, haruslah kau tebus, dan janganlah orang menghadap ke hadiratku dengan tangan hampa. 6 hari lamanya engkau bekerja, tetapi pada hari yang ke-7 haruslah engkau berhenti. Dan dalam musim membajak dan musim menuai, haruslah engkau memelihara hari perhentian juga. Hari raya 7 minggu, yakni hari raya buah bungaran dari penuaian gandum, haruslah kau rayakan, juga hari raya pengumpulan hasil pada pergantian tahun. 3 kali setahun,
segala orangmu yang laki-laki harus menghadap ke hadirat Tuhanmu, Tuhan Allah Israel. Sebab aku akan menghalau bangsa-bangsa dari depanmu dan meluaskan daerahmu. Dan tiada seorang pun yang akan mengingini negerimu apabila engkau pergi untuk menghadap ke hadirat Tuhan Allahmu 3 kali setahun. Janganlah darah korban sembelihan yang kepadaku kau persembahkan beserta sesuatu yang beragi. Dan janganlah ada dari korban sembelihan pada hari raya Paskah bermalam sampai pagi. Yang terbaik dari buah bungaran hasil tanahmu haruslah kau bawa ke dalam rumah Tuhan Allahmu. Janganlah engkau masak anak kambing dalam susu induknya. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan ini dan yang melakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita menyimak apa yang disampaikan firman Tuhan, tentu kita akan mengatakan sangat berat. Kalau kita melihat berbagai aturan yang Tuhan Allah tetapkan bagi orang Israel. Ada beberapa hari raya yang harus orang Israel ingat, yang kemudian juga orang Israel harus senantiasa lakukan dalam kehidupan. Belum lagi mereka juga diwajibkan untuk senantiasa memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Kalau kita melihat dari segala sesuatu yang harus diberikan kepada Tuhan, kalau diukur dari untung dan ruginya, pasti kita akan mengatakan banyak ruginya. Tetapi di sini sebetulnya penulis kitab Keluaran ingin menyampaikan sesuatu. Bahwa penetapan dari berbagai hari raya yang disampaikan kepada orang Israel ini tidaklah boleh dilepaskan dari apa yang Tuhan Allah telah berikan dalam kehidupan mereka setiap hari. Tuhan Allah memberikan kepada mereka berkat yang berkelimpahan. Kita lihat bagaimana Tuhan Allah tidak menyandra umat Tuhan dengan setiap hari itu harus beribadah saja kerjanya. Tapi dikatakan bahwa Tuhan menetapkan hanya pada hari ke-7. Dikatakan engkau harus berhenti tidak melakukan pekerjaan apapun. Tetapi Tuhan memberikan kebebasan selama 6 hari lamanya engkau boleh bekerja. Jadi kalau di sini sebetulnya kita mau hitung untung dan rugi, ya sebetulnya Tuhan Allah yang dirugikan. Ya. Kalau Tuhan Allah menuntut kita supaya kita senantiasa beribadah kepadanya setiap hari, tapi di sini kita melihat bahwa Tuhan Allah juga memberikan kebebasan. 6 hari lamanya engkau bekerja, tapi pada hari yang ke-7 engkau harus berhenti. 1 hari yang dikhususkan dalam sepekan itu, kita sebagai umat Tuhan haruslah menyediakan waktu yang sangat khusus dalam persekutuan peribadahan bersama dengan Tuhan. Lalu kemudian penulis kitab Keluaran juga menyampaikan bahwa segala sesuatu yang diberikan kepada Allah juga berbicara tentang berkat-berkat yang senantiasa menghidupi dalam kebutuhan sehari-hari. Ada roti yang bisa mereka makan, dan juga ada hasil daripada ternak yang dapat mereka nikmati. Kalau dilihat-lihat berapa banyak roti, bahkan juga ternak yang Tuhan Allah berikan.
Tetapi Tuhan Allah hanya meminta mereka untuk mengambil sedikit dari sekian banyak yang Allah berikan itu untuk dikembalikan dalam sebuah persembahan sebagai tanda ungkapan syukur kepadanya. Rekan-rekan muda yang dikasihi Tuhan, di sini kita diajak untuk melihat bahwa orang Israel dituntun oleh Tuhan untuk senantiasa mengutamakan akan kehendak Tuhan dalam seluruh kehidupan mereka. Allah tentu saja juga menghormati kebebasan. Allah juga menghormati segala sesuatu yang ingin kita manusia lakukan. Tetapi satu hal yang juga Allah inginkan adalah janganlah kemudian kita melupakan Dia dalam seluruh langkah kehidupan kita. Apa yang kita lakukan misalnya dalam kesempatan persekutuan, gerakan pemuda seperti dalam kesempatan Sabtu, ya, sore atau malam hari ini, kita tentu juga melihatnya sebagai bagian kita melatih diri kita untuk senantiasa mengutamakan Tuhan dalam kehidupan. Kalau sudah malam minggu, banyak sekali godaan, rekan-rekan muda lupa untuk kemudian datang beribadah kepada Tuhan. Banyak sekali waktu yang kemudian dipergunakan bukan untuk memuliakan Tuhan, tapi digunakan untuk hal-hal yang sia-sia. Padahal Tuhan Allah menginginkan kita, ya, ingin supaya kita senantiasa mendekat kepadanya. Ingin supaya kita senantiasa mencari Dia. Kalau tadi kita baca ya dalam Mazmur 42 yang kita baca tadi, ya, khususnya dalam ayat yang kedua, di situ dikatakan seperti rusa yang rindu akan air. Seperti itulah sebetulnya jiwa kita. Tuhan Allah mengisi dalam kehidupan kita supaya kita tidak mengalami kekosongan. Tuhan Allah mengisi dalam kehidupan kita supaya kita senantiasa diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus senantiasa juga menyertai kehidupan kita supaya kita tidak mengalami keadaan krisis sukacita dalam kehidupan kita. Topangan daripada Allah janganlah hanya kita cari saat kita tengah menghadapi pergumulan saja. Tapi carilah Tuhan Yesus senantiasa dalam kehidupan ini. Dan itu hanya bisa kalau kita senantiasa mengutamakan Tuhan dalam seluruh langkah kehidupan kita. Rekan-rekan muda yang dikasihi Tuhan, kita diajak bersama-sama melalui kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Mari kita memberikan kehidupan kita yang terbaik. Jangan tunggu nanti. Karena kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, tidak seorang pun yang tahu berapa lama dan berapa panjang lagi yang Tuhan akan berikan. Tapi saat ini Tuhan Allah memanggil kita semua. Mari sekarang kita berikan kehidupan kita dalam sebuah keadaan yang senantiasa bersekutu bersama dengan Dia. Jangan biarkan kekosongan terjadi dalam kehidupan kita. Jangan biarkan apa yang menjadi kenikmatan dalam dunia ini yang kemudian menggeser kasih Allah dalam kehidupan kita. Tapi mari kita senantiasa memuliakan Dia. Kita memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Ada sebuah cerita ketika seorang muda dipanggil oleh Tuhan untuk melayani Dia. Anak muda itu mengatakan, "Saya masih belum bekerja, Tuhan. Izinkan saya untuk bekerja lebih dulu. Baru nanti Tuhan boleh datang lagi, panggil saya untuk melayani." Tuhan katakan, "Baiklah, aku akan datang lagi saat engkau sudah bekerja." Lalu kemudian pemuda itu sudah bekerja. Tuhan datang lagi. "Nah, sekarang kamu sudah bekerja. Bagaimana? Apakah engkau mau melayani aku?" Pemuda itu katakan, "Aduh Tuhan, saya sudah bekerja, tapi saya belum mapan.
Tunggu saya sampai mapan, baru nanti saya datang melayani Tuhan. Tuhan masih sabar lalu katakan, baiklah, aku akan datang lagi kalau engkau sudah mapan. Lalu kemudian pemuda itu mulai menikmati karir yang sangat baik. Kemudian juga sudah mulai hidup berkeluarga. Tuhan datang lagi sama dia. Nah, sekarang kamu sudah mapan kan? Kamu sudah punya karir yang bagus. Kamu sudah punya keluarga. Ayo, sekarang waktunya melayani aku. Pemuda itu katakan, aduh Tuhan, jangan dulu. Saya masih terlampau sibuk. Saya masih harus mengurusi keluarga saya. Saya masih harus mengurusi karir saya. Tunggu saya nanti kalau sudah berhenti dari pekerjaan ini, baru saya datang kepada Tuhan. Tuhan tidak bicara apa-apa lagi. Lalu kemudian pergi. Ketika pemuda itu sudah pensiun, dia sudah jadi orang yang lansia. Kemudian dia datang sama Tuhan. Dia berseru, Tuhan, sekarang waktunya aku hendak melayani Engkau. Apa jawab Tuhan? Maaf, aku tidak menerima sisa-sisanya. Lebih baik aku cari orang lain yang lebih bersemangat daripada engkau untuk melayani aku. Saudara-saudara, memberikan yang terbaik bagi Tuhan, jangan tunggu kata nanti. Ya, bersyukur tadi dalam ilustrasi itu, anak muda itu masih bisa menikmati kehidupan sampai lansia. Tapi bagaimana kalau kemudian kehidupannya terpotong di tengah jalan? Lalu apakah dia masih sempat untuk melayani Tuhan? Apakah dia masih sempat memperbaiki kehidupannya di dalam Tuhan? Saudara-saudara, ini waktunya bagi kita. Mari kita mencari Tuhan, kita melayani Dia, dan memberikan yang terbaik dalam setiap potensi dalam kehidupan kita untuk melayani Dia. Jangan sampai terlambat. Mari kita renungkan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita. Kiranya kasih dan sukacita Allah menyertai dalam kehidupan kita semua. Amin. Rekan-rekan muda yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan merespons akan firman Tuhan. Kita bernyanyi dari Gita Bakti 69, bait yang pertama. Ku mulai dari diri sendiri untuk melakukan yang terbaik. Ku mulai dari diri sendiri, hidup jujur dengan hikmat Tuhanku. Tekadku Tuhan, mengikut-Mu selama hidupku, berpegang teguh kepada iman dan percayaku. Mulai dari diriku, melakukan sikap yang benar, biarpun kecil dan sederhana, Tuhan dapat membuat jadi besar. Rekan-rekan muda yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk di dalam doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu ya Tuhan, karena berbagai perkara yang ajaib senantiasa Engkau nyatakan di tengah kehidupan kami. Engkaulah yang senantiasa menyediakan bagi kami apapun yang kami butuhkan.
Engkaulah yang senantiasa memelihara kehidupan kami dan menuntun kami untuk senantiasa menikmati sukacita yang besar. Engkaulah yang Tuhan yang senantiasa menyertai dan memberi kekuatan kepada kami dalam melangkah menghadapi berbagai macam pergumulan dalam kehidupan ini. Ya Tuhan, Engkau adalah Allah yang sangat terbaik bagi kami. Dan karena itulah, tiada alasan yang lain ya Tuhan. Kami ingin datang untuk memuji dan memuliakan Engkau. Kami ingin datang dalam penyembahan kepadamu ya Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang besar mengatasi segala sesuatu. Saat ini Tuhan, kami ingin datang dalam keberadaan kami sebagai anak-anak muda. Biarlah kiranya ya Tuhan, firman Tuhan yang boleh kami baca dan renungkan pada saat ini memotivasi kami untuk melihat Tuhan sebagai yang utama di tengah-tengah kehidupan kami. Kami tidak mungkin melangkah tanpa Tuhan ada beserta dengan kami. Dan ajar kami juga ya Tuhan, untuk senantiasa mempersembahkan yang terbaik dalam kehidupan kami, agar kami dapat melayani Tuhan dengan baik. Banyak kekurangan dalam diri kami ya Tuhan. Beragam alasan yang seringkali kami sampaikan kepada Tuhan. Tapi kami sadar bahwa sebetulnya itu semua terjadi adalah karena kemalasan kami yang tidak menempatkan Tuhan secara benar dalam hidup kami. Saat ini kami datang ya Tuhan, memohon pengampunan daripada-Mu. Biar kiranya dalam langkah kehidupan kami yang baru ya Tuhan, kami boleh datang kembali kepada-Mu. Kami boleh datang kembali mempersembahkan hidup kami untuk memuliakan nama Tuhan. Dan bila kiranya yang terbaik juga boleh kami berikan, sehingga apa yang kami berikan itu boleh menjadi kesaksian yang luar biasa bagi banyak orang. Kami juga ingin berdoa dan menyerahkan ya Tuhan Yesus dalam kehidupan pergumulan kami pada saat ini. Kami ingin mendoakan untuk mereka yang saat ini tengah mengalami sakit. Kami ingin berdoa untuk teman-teman kami yang saat ini masih menempuh pendidikan. Kami ingin berdoa untuk teman-teman kami yang saat ini masih mencari pekerjaan. Kami ingin berdoa bersama dengan teman-teman kami yang saat ini sudah bekerja. Kami berdoa juga untuk teman-teman kami yang saat ini masih mencari pasangan hidup. Ya Tuhan, kami berdoa di atas semua pergumulan yang kami alami pada saat ini. Kami serahkan semua di dalam kuasa-Mu ya Tuhan Yesus. Sehingga di dalam kuasa-Mu Engkau boleh hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Dan apa yang kami gumuli ini tidak akan menjadi sebuah titik kelemahan dalam hidup kami. Tetapi iman kami semakin membuat kami melekat hanya kepada Tuhan. Kami senantiasa mengandalkan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus yang akan menolong kami untuk keluar dari setiap masalah yang kami alami. Kami juga berdoa untuk kehidupan keluarga kami masing-masing ya Tuhan. Orang tua kami maupun juga saudara-saudara kami. Biar kiranya Tuhan Yesus juga memberkati dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, Kau boleh hadirkan mereka untuk senantiasa menemani kami di tengah-tengah perjalanan kehidupan ini. Biar kiranya kasih Tuhan Yesus juga senantiasa menyertai mereka, memberi kesehatan bagi mereka, sehingga bersama-sama sukacita daripada Tuhan Yesus itu terjadi juga di tengah-tengah kehidupan kami dalam satu keluarga Allah. Kami juga ingin mendoakan ya Tuhan Yesus, di tengah-tengah kehidupan persekutuan kami pada saat ini,
Kami juga ingin berdoa untuk menjangkau rekan-rekan kami yang saat ini ya Tuhan tidak dapat ikut hadir dalam kesempatan ibadah persekutuan pada kesempatan hari ini. Ya Tuhan, Engkau mengetahui segala keberadaan mereka. Biarlah kiranya kasih-Mu ya Allah yang juga akan menggerakkan hati mereka untuk kemudian memiliki kerinduan bersama-sama bersekutu dan beribadah memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami juga mau berdoa dalam setiap pelaksanaan program pelayanan yang ada di Pelkat Gerakan Pemuda. Tuhan Yesus kira juga yang senantiasa memberkati, sehingga setiap program yang kami lakukan juga boleh berhasil dengan baik karena campur tangan Tuhan. Kami berdoa juga untuk para pengurus yang Tuhan telah pilih dan Tuhan telah utus untuk melayani Tuhan dengan segala keberadaan mereka. Tuhan Yesus kiranya juga yang akan memberkati, memakai mereka dengan luar biasa di tengah-tengah kehidupan pelayanan bersama-sama dengan kami, para pemuda-pemudi GPIB. Kami berdoa juga ya Tuhan Yesus, khususnya juga dalam kehidupan bangsa dan negara kami pada saat ini. Ya Tuhan, kami yang masih ada di tengah-tengah masa pandemi ini, kami hanya menaruh pengharapan kami bersama dengan Tuhan. Bila kira Tuhan Yesus menolong kami untuk tetap ada dalam kesehatan. Jauhkan kami ya Tuhan dari segala sesuatu yang dapat mengganggu kesehatan kami. Kami serahkan juga ya Tuhan para pemimpin kami, agar supaya senantiasa mereka juga hadir dalam penyertaan Tuhan, sehingga dalam setiap langkah yang mereka buat, mereka boleh hadirkan itu menjadi sebuah kesaksian dalam sikap takut akan Tuhan dan tidak mau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan Yesus juga dalam ibadah ini. Kami yang juga boleh mengambil bagian dalam tugas pelayanan pada saat ini. Tuhan Yesus kiranya juga memberkati kehidupan kami masing-masing. Kami serahkan ya Tuhan ibadah ini agar supaya juga menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Allah Bapa di sorga, inilah doa, syukur, permohonan kami. Semuanya ini kami ingin naikkan ya Tuhan dalam satu nama, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah firman Tuhan dari Roma 11 ayatnya yang ke-36 yang menyatakan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Untuk persembahan rekan-rekan pemuda harap diserahkan langsung di kantor gereja. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Beri padanya segenap hatimu, beri
padanya segenap hidupmu, karena Engkau kepunyaannya, dan Ia pun Tuhanmu. Beri padanya segenap hartamu, beri padanya segenap bakatmu, karena Engkau kepunyaannya, dan Ia pun Tuhanmu. Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan yang kita berikan ini kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa, jikalau pada hari ini kami juga sudah boleh mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kami Bapa dapat terus melayani Engkau Bapa. Tuhan, kami telah menyerahkan persembahan kami kepadamu. Kiranya Engkau mau berkati persembahan ini ya Bapa. Biarlah ini dapat menjadi kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Rekan-rekan muda yang dikasihi Tuhan, kita akan kembali dalam kehidupan kita sehari-hari. Biar kita boleh melakukan firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Muliakanlah nama Tuhan melalui kehidupanmu. Ku mulai dari keluargaku, menjadi pelaku firman-Mu, selalu mendengar tuntunan Tuhan, berserah pada rencana kasih-Mu. Kadang-kadang lain jawaban Tuhan atas doaku, ku pegang teguh, Tuhanku memberikan yang terbaik. Ku mulai dari keluargaku, hidup memancarkan kasih-Mu. Walau ku lemah dan tidak layak, kuasa Tuhan menguatkan diriku. Angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, menyertai dalam kehidupan kita sekalian, dari saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati dalam kehidupan kita.